Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, setiap orang memiliki zona nyaman. Ada suhu tertentu di mana kita merasa itu yang paling nyaman. Ketika kita menemukan diri kita di luar zona nyaman, maka kita bisa menjadi sedikit gugup. Tidak ada salahnya dengan ini, tetapi ini hanya membuktikan bahwa kita tertarik untuk terus merasa nyaman. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Dari garis keturunan bangsa Israel, hanya beberapa orang yang dikenal, salah satunya ialah Raja Daud. Tetapi yang lainnya dicatat dalam Alkitab hanyalah dilahirkan, dan setelah itu tidak dijelaskan secara rinci, dan pada akhirnya mati. Tetapi tampaknya Yabes tidak puas kalau hanya menjadi seperti keturunan yang lain, tetapi ia membuat perbedaan. Kita seharusnya janganlah puas dengan hanya menjadi seperti orang lain. Allah telah memanggil saudara dan saya masing-masing dan telah memperlengkapi kita dengan caranya yang luar biasa. Banyak yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi kita harus keluar dari zona nyaman dan terus berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Ibunya menamainya Yabes. Nama ini secara harfiah anak kesedihan, rasa sakit, penderitaan. Dia akan menyebabkan rasa sakit. Nama merupakan identitas, dan dari nama Yabes kelihatannya bahwa ia buah dari penderitaan, sehingga bisa saja ia menjalani kehidupannya dengan kesakitan, penderitaan, bahkan kepahitan. Tapi tidak harus seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa Yabes lebih terhormat dari saudara-saudaranya. Ini berarti bahwa dia layak mendapat lebih banyak kehormatan daripada anggota keluarganya yang lain. Namanya juga diingatkan bukan karena kepahitan dan rasa sakit yang ia rasakan dalam kehidupan ini, tetapi karena dia adalah orang yang berdoa. Namanya diingat karena dia adalah abdi Allah di saat manusia berada dalam zona nyamannya, zona nyaman keberdosaan yang mereka lakukan. Apakah kita menyadari bahwa kita tidak harus berkompromi seperti yang dilakukan oleh orang lain? Apakah kita mengerti bahwa Tuhan telah menjadikan saudara dan saya seorang individu, dan kita tidak harus masuk ke dalam kerumunan hanya untuk menyenangkan orang lain selain Allah itu sendiri? Informasi mengenai Yabes menunjukkan bahwa ia menolak dipaksa menjadi milik siapapun. Dia bertekad untuk hidup demi Tuhan, terlepas dari apa yang dilakukan semua orang pada waktu itu. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes berdoa untuk berkat-berkat Tuhan atas kehidupannya, kemudian berdoa agar batasnya diperpanjang. Tampaknya Yabes tidak puas dengan status quo. Tampaknya Yabes tidak puas tinggal di zona nyamannya. Dia ingin keluar dari zona nyamannya dan melakukan lebih banyak lagi untuk Tuhan. Ia berdoa untuk meminta kuasa Tuhan untuk menyertai, melindunginya setiap saat, sehingga terbebas dari malapetaka serta kesakitan sesuai dengan arti namanya. Ia ingin membuktikan bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, keluar dari zona nyaman ketidaksetiaan kita, maka Allah akan memberkati. Allah mendengar doa Yabes dan menjawabnya dengan memberinya semua yang ia doakan. Mengapa Tuhan melakukan ini? Tuhan melakukannya karena Allah menghormati umat-umatnya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Jika kita mau keluar dari zona nyaman kita, maka Tuhan dapat dan akan mendengar doa kita dan akan memberikan kita hal-hal yang kita cari di dalam kehidupan ini. Ayo, keluarlah dari zona nyamanmu, setialah kepada Tuhan, dan Ia akan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih oleh karena Tuhan berjanji akan terus bersama-sama dengan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan melihat akan latar belakang kami. Ketika kami berkomitmen untuk keluar dari zona nyaman kami, kami mau setia kepada Tuhan. Kami tidak mau sama seperti dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kami mau berkomitmen untuk selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan mendengarkan akan setiap doa kami. Tuhan akan memperluas akan wilayah kami. Tuhan akan terus menjaga dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.